Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas berbagai nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertatap muka, kita bisa kembali bersilaturahim dalam salah satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu ibadah kita di dalam menuntut ilmu agama yang sebelumnya kita iringi dengan amalan-amalan ibadah yang lain berupa salat qiyamul lail, dilanjutkan dengan salat subuh secara berjamaah, dan diakhiri dengan taklim pada kesempatan pagi hari ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara salah satu tanda bahwa amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala manakala kita diberikan semangat serta kekuatan untuk melaksanakan rangkaian amalan demi amalan yang tidak terputus. Oleh karena itulah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, idza qabilallahu a'malal 'abdi fa innahu yuwaffiquhu fit tha'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan hambanya, maka di antara ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik berupa kemudahan demi kemudahan dia di dalam melaksanakan rangkaian amal kebaikan, dan Allah senantiasa menjauhkan dia dari maksiat. Tentu kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap muslim ketika melaksanakan amal ibadah apapun itu, maka keinginan tertinggi adalah ia ingin amal yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena satu amalan saja, yaitu amal ibadah maupun amal kebaikan, itu diterima oleh Allah, itu sudah cukup bagi dia untuk menyelamatkan dia nanti dari siksa Allah pada hari kiamat. Karena satu amalan yang diterima oleh Allah dan dia tahu bahwa amalan itu diterima, maka ini sudah cukup baginya untuk menyelamatkan dia dari siksaan neraka nantinya. Oleh karena itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabari kita apakah amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Jangankan kita, para nabi dan para rasul ketika mereka melakukan amal ibadah, mereka tidak menjamin bahwa amal ibadah yang mereka itu kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebut saja Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Baitullah, membangun rumah Allah yang menjadi kiblat bagi seluruh kaum muslimin, merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Tetapi selesai beliau membangun Baitullah, beliau tidak jumawa, beliau tidak sombong, karena beliau tidak menjamin bahwa amalnya tersebut itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan selesai beliau beserta putranya Ismail membangun Baitullah, keduanya berdoa kepada Allah agar amalan ibadah tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Amalan di dalam membangun Baitullah yang mulia tersebut itu diterima oleh Allah dan dicatat sebagai pahala.
Kita ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Wa id yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah bersama Ismail. Setelah itu keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah amalan kami ini, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha yang mendengar lagi maha mengetahui. Begitu pula ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Beliau membaca sebuah ayat yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan dan di hati mereka merasa takut bahwa mereka nanti akan dikembalikan kepada Tuhan mereka, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan dan mereka adalah orang yang terdepan untuk mencapai kebaikan tersebut. Maka ketika membaca ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yusalluna wa yuzakkuna wa yatasaddaqun. Apakah ayat ini apakah ayat ini ditunjukkan kepada mereka yang melakukan maksiat, mereka yang melakukan kejahatan, yang mereka nanti ketika setelah melakukan kejahatan itu takut kalau mereka nanti sewaktu-waktu nyawa mereka dicabut oleh Allah Ta'ala, sedangkan mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukan. Haulai, mereka adalah alladzina yusalluna, mereka justru adalah bagian dari kalian, orang-orang beriman yang senantiasa melaksanakan salat, wa yuzakkuna, dan membayar zakat, wa yatasaddaquna, dan mereka juga membayar sedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka takut kalau amalan yang mereka kerjakan itu ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga tentu kita sebagai orang beriman harus memperbanyak amalan ibadah. Mungkin dari salah satu sekian dari amal ibadah yang kita lakukan itu ada yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga cukup bagi kita dengan amalan tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bab tentang tafsir surat Al-Fatihah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sedikit menjelaskan tentang tafsir daripada basmalah, yaitu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika kita membaca basmalah, pada hakikatnya kita meminta berkah dari Allah Ta'ala ketika kita mengawali segala aktivitas amal ibadah maupun muamalah kita dengan bacaan basmalah. Artinya kita menyebut nama Allah seraya meminta keberkahan darinya
supaya segala amal kebaikan serta aktivitas pekerjaan kita itu diberikan kemudahan oleh Allah, itu diberikan kelancaran oleh Allah, dan itu diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Oleh karena itulah keberkahan yang ada di dalam basmalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Ta'ala yang hanya dimiliki olehnya. Sebab kata berkah maknanya adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan, atau al-khairu al-mustamir, kebaikan yang terus-menerus berjalan. Sehingga keberkahan itu adalah segala kebaikan yang datangnya dari Allah, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan atau dimiliki seorang hamba itu terus-menerus mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Ta'ala. Dia terus diberikan kesehatan, dia terus dijaga oleh Allah dari mara bahaya, rizkinya senantiasa mengalir. Maka ini bagian daripada keberkahan yang Allah turunkan kepada manusia, dan tidak ada zat yang memiliki keberkahan selain Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, ketika kita mengawali segala aktivitas kita, termasuk diantaranya makan, ya, minum, ya, kemudian ketika kita akan mengerjakan apapun aktivitas kita sehari-hari, maka hendaknya dimulai dengan bacaan basmalah. Kemudian di dalam lafal basmalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diambil dari kata rahmat, yang artinya adalah kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Tidak ada makhluknya yang ada di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan curahkan sifat rahmatnya kepada mereka. Hanya saja para ulama membedakan antara makna Rahman dengan makna dikaruniai, ya, kekayaan, kesehatan, ya, kemakmuran hidup dan kesejahteraan. Ini bagian daripada rahmat Allah Ta'ala yang ada di dalam sifat Rahmannya. Adapun sifat Rahim, ini adalah kasih sayang yang khusus diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman ketika nanti berada di hari kiamat. Ketika mereka nanti berada di pengadilan Allah pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyelipkan rahmatnya kepada hamba-hambanya ini, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan, mereka tidak merasakan kesesakan, mereka mendapatkan keteduhan ketika mengalami yaumul hisab, yaitu, ya, hari penghakiman di antara mereka. Maka ini adalah satu sifat khusus yang memang ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang beriman saja. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat yang Allah bagi kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan 100 rahmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 99 rahmatnya ke dunia dalam rangka untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Yang tua akan menyayangi yang muda, yang jinak, ya, akan menyayangi teman-temannya. Kemudian yang raja akan melindungi rakyatnya. Ini bagian daripada 99 rahmat Allah. Sedangkan satu sisanya itu disimpan oleh Allah Ta'ala untuk kasih sayang kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, khususnya pada hamba-hambanya yang beriman.
mereka orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, itu Allah sisakan satu rahmat untuk mereka. Khususnya pada hari kiamat nanti, rahmat ini diberikan kepada orang-orang beriman untuk menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka lafaz basmalah ini adalah sebuah lafaz yang begitu agung di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia, yang dengan membaca basmalah tersebut setiap orang akan mendapatkan keberkahan di dalam melaksanakan segala aktivitas dan amal ibadah. Kemudian lafaz basmalah di dalam surat Al-Fatihah, apakah lafaz tersebut bagian daripada ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Maka di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat yang menjelaskan tentang status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Maka di dalam hal ini, pendapat yang pertama yaitu pendapat Abu Hanifah wa ashabuhu, dan kawan-kawannya mengatakan bahwa basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Hanya saja di dalam tata cara pembacaan basmalah, maka beliau mengatakan bahwa yusannu sirran wala jahran. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, menurut madhab Abu Hanifah dan kawan-kawannya, beliau mengatakan bahwa disunnahkan untuk mensirkan atau memelankan bacaan basmalah tapi tidak mengeraskannya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, maka menurut madhab Abu Hanifah, ya, dianjurkan dia untuk memelankan bacaan basmalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, "Idza qara'tum Al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Jika kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah basmalah, karena sesungguhnya ia bagian daripada ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis daripada Anas bin Malik. Nabi SAW, ya, di dalam hadisnya disebutkan, "Shallaitu ma'a Rasulillahi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan juga Umar dan Utsman, dan aku tidak mendengar salah satu dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka menurut madhab Hanafi, ya, bahwa bacaan basmalah itu disunnahkan dibaca pelan, tidak dikeraskan. Karena hadis yang kedua yang mereka gunakan sebagai dalil bahwa, ya, Anas bin Malik sholat bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, tapi mereka tidak mendengar Nabi membaca basmalah. Kemudian madhab Maliki mengatakan bahwa basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu bukan bagian daripada ayatnya. Beliau mengatakan bahwa la yusannu sirran wala jahran.
tidak dianjurkan membaca basmalah itu, baik itu bacaan sirriyah pelan maupun bacaan jahron yaitu keras. Dan dalam mazhab Maliki juga memang mereka menyepakati bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dan semua mazhab menyepakati bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, hiya sab'ul mathani. Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Hanya saja di dalam mazhab selain mazhab Malik dan teman-temannya, bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat yang pertama yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Totalnya ada 7 ayat. Adapun dalam mazhab Maliki, ketika mengawali surat Al-Fatihah itu dimulai dari lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat kedua, Maliki yaumiddin. Ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ayat keenam, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Adapun mazhab Abu Hanifah dan yang lainnya yang nanti kita jelaskan, maka pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ditulis dalam satu ayat, tidak dipisah dengan ayat atau dengan fasilah. Sehingga dalam mazhab Maliki, ya, ketika mushaf yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang bermazhab Maliki, mereka tidak menuliskan basmalah dalam surat Al-Fatihah itu bagian daripada ayat Al-Quran. Mereka menulis basmalah itu dalam surat Al-Fatihah, hanya saja tidak mencantumkan nomor ayat pada basmalah tersebut. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena memang perbedaan dalam memahami hadis Nabi SAW. Dalilnya adalah hadis Anas juga, bahwa anna Nabi wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengawali salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi tidak mengawali dengan bacaan basmalah, langsung seketika Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Seperti itu yang dipakai di dalam mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga ya, murid-muridnya atau teman-temannya, beliau mengatakan bahwa basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah dan disunahkan untuk dibaca sir pada sholat sirriyah dan dibaca jahr atau keras pada sholat jahriyah. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, dan cara membacanya adalah disunahkan untuk membaca jahr atau keras pada sholat jahriyah. Adapun pada sholat sirriyah tentunya dibaca sir atau pelan. Makanya tadi imamnya mengawali dengan dalam sholatnya dengan bacaan basmalah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza qara'tumul hamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an was-sab'ul mathani wa bismillahi ihda ayat. Kalau sesungguhnya bacaan
Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, wasab'ul matani, dan 7 ayat yang diulang-ulang, dan bismillah itu adalah salah satu dari ayatnya. Kemudian pendapat yang keempat dari Imam Ahmad dan murid-muridnya. Imam Ahmad dan murid-muridnya ini sama dengan mengikuti pendapatnya Abu Hanifah dan murid-muridnya, yaitu yusannu sirran wala jahran. Dianjurkan untuk membaca basmalah itu dengan pelan, bukan dikeraskan. Dan madhab inilah yang menjadi madhab negeri Arab Saudi, di mana mereka ketika Imam Masjidil Haram memimpin sholat, maka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ini beberapa khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang status basmalah, apakah dia bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, para ulama sepakat bahwa basmalah itu bagian daripada ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Saba. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya ia mengawali surat tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang status basmalah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan ayat berikutnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menjelaskan satu hal yang sangat agung di sisi Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji. Karena segala pujian kebaikan itu hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Segala kebaikan-kebaikan yang kita rasakan adalah semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Termasuk nikmat-nikmat yang kita alami, yang kita rasakan, itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada nikmat itu berasal dari orang lain, maka semata-mata yang menggerakkan hati orang tersebut untuk memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada di dalam diri kalian itu semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan, faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhad." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali yang Allah berikan itu pasti lebih utama daripada yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Maka ini satu keistimewaan yang Allah hadirkan manakala kita senantiasa membaca hamdalah, utamanya ketika kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas dan kebaikan, maka hendaknya kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, alhamdu al di sini adalah istighraqul jins, yaitu mencakup segala sesuatu. Segala puji, segala kebaikan lillah itu hanya milik Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kata Rabb, ya,
artinya adalah al-murabbi, yaitu yang membimbing manusia, yang memelihara makhluk hidup, yang menjaga mereka, itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga dari ayat ini tersirat tauhid kita kepada Allah yang berbentuk tauhid rububiyah. Artinya kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang maha memberikan rizki, yang maha melindungi, yang maha mengatur jalannya alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Yang disebut sebagai al-alam adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut sebagai alam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya, maha melindungi, maha memberikan rizki kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Tidak hanya makhluk-makhluknya, manusia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki kepada mereka, baik itu manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bagian daripada Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Kata Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, dan barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksud daripada menghitungnya di sini adalah menghafalkannya, mentadabburi maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara bagian daripada Asmaul Husna adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar setiap kita berdoa kepadanya hendaknya diawali dengan Asmaul Husna. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah adalah Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Kenapa? Karena di antara salah satu hal yang bisa mengabulkan doa-doa kita adalah manakala kita dahului dalam berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattahu, Ya Alim, dan lain sebagainya. Nah, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagian daripada Asmaul Husna yang telah kita jelaskan. Dan di dalam menyikapi Asma'ullah, nama-nama Allah dan sifatnya, umat Islam itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang kedua adalah Jasadiyah. Golongan yang ketiga adalah Mu'attilah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di dalam meyakini Asmaul Husna, yaitu mereka menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah berupa nama dan sifatnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tanpa menyerupakan dan tanpa meniadakan atau menghilangkan nama dan sifat dalam zat Allah Ta'ala. Maka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berada di tengah-tengah. Mereka mensifati apa yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran dan meniadakan sifat apa yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu pula menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis dan meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Nabi, yang ditiadakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ini
adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berada di tengah-tengah, yaitu ketika meyakini Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, bahwa dia meyakini bahwa hakikatnya Allah itu memiliki penglihatan dan pendengaran. Hanya saja penglihatan dan pendengaran Allah itu berbeda dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari jismiyah atau mumatsilah, orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi golongan ini menganggap bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya, memiliki pendengaran yang sama dengan makhluknya, memiliki penglihatan yang sama dengan makhluknya. Padahal hakikatnya tidak. Meskipun ada kesamaan nama, tetapi secara hakikat itu berbeda. Karena Allah tadi jelaskan bahwa Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang namanya makhluk pasti ada kekurangan, pasti ada aibnya. Sementara Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun cacat atau kekurangan di dalam zat Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga berasal dari Mu'attilah, mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka tidak meyakini bahwa Allah itu memiliki pendengaran, memiliki penglihatan dan lain sebagainya. Maka ini adalah golongan-golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita akan menjelaskan pada ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di dalam redaksi Maliki Yaumiddin, para ulama ahli qiraah berbeda pendapat. Ada yang membacanya panjang Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya pendek Maliki Yaumiddin. Warash, ya, mana beliau membaca dengan bacaan pendek Maliki Yaumiddin. Kata Malik atau Malik, ya, itu memiliki kesamaan arti. Malik artinya penguasa, Malik artinya raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha menguasai dan maha merajai hari pembalasan. Namanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, berhak untuk memberikan balasan, berhak untuk memberikan siksa, berhak untuk menempatkan manusia ke dalam surga dan neraka. Sementara kita sebagai hamba Allah, maka kita mendapatkan konsekuensi dari sifat Allah, yaitu Malik. Ya, kita diperintahkan untuk beramal. Dengan amal tersebut kita akan mendapatkan pahala, ya. Namun apabila kita terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, maka kita berhak untuk mendapatkan siksa. Karena kita adalah hamba Allah Ta'ala yang tidak memiliki wewenang atas, ya, kewenangan Allah Ta'ala. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam, ya, kiamat, hari pembalasan. Maka di saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, mereka datang menghadap Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka semua manusia di hadapan Allah pada waktu itu sama. Tidak ada perbedaan antara raja dengan rakyat, kaya dengan miskin. Semua di hadapan Allah pada hari itu sama. Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan di dalam Al-Qur'an, ketika manusia, ya, dibangkitkan oleh Allah tadi, kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka serentak mereka menjawab, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah, zat yang maha esa dan zat yang maha perkasa. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi orang-orang yang beramal kebaikan dengan pahala di surga pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksa bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, ya, berupa neraka jahanam pada hari kiamat nantinya. Kemudian ayat yang kelima,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata iyyaka, objek, atau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Yang biasanya ketika kita belajar bahasa Arab, urutan redaksi sebuah kalimat itu di dalam bahasa Arab biasanya didahului fi'il, kata kerja, fa'il, ya, pelaku pekerjaan, kemudian maf'ul bih, objek. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membalik redaksi tersebut dengan sebutan iyyaka na'bud, mendahulukan objek, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka di dalam bahasa Arab ketika ada maf'ul bih atau objek didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, dari pekerjaan dan pelakunya, ini maknanya adalah al-hasr, membatasi. Artinya kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Namun kalau kita balik, na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, bisa kemungkinan dia menyembah kepada yang lain. Tetapi ketika Allah balik redaksi tersebut dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, artinya bahwa segala ibadah kita, segala permintaan pertolongan kita hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, tidak tergantung kepada yang lainnya. Nah, apa maksud daripada na'budu? Kami beribadah atau kami menyembah. Kata na'budu itu kalau kita ulur diambil dari kata ibadah, yaitu ibadah. Ibadah secara bahasa itu adalah ya ad-dul, ya, menghinakan diri, ya. Jadi ibadah itu secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Secara bahasa adalah menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan secara istilah, jadi kalau kita menghinakan diri kita kepada Allah, ya, kita merasa kita bahwa hamba yang hina, yang rendah di hadapan Allah, ini bagian daripada ibadah namun bersifat bahasa. Adapun secara istilah adalah ismun, sebuah nama, jami'un, yang mencakup, likulli ma, terhadap apa-apa, yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa yardahu, dan diridhoi oleh keduanya, berupa apa? Minal aqwal, berupa ucapan-ucapan, wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan, ad-dhahirah, yang baik yang nampak, awil batinah, atau wal batinah, dan juga yang tidak nampak. Jadi ini adalah definisi ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa namanya ibadah itu pengertiannya secara istilah sebuah nama yang mencakup terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhoi olehnya, berupa ucapan, perbuatan, baik yang sifatnya nampak maupun yang tidak nampak. Maka di dalam hal ini segala aktivitas yang mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala itu bernilai ibadah. Salat, puasa, zakat, ya, menyambung silaturahim, kemudian rasa takut kita kepada Allah, ya, dalam hati kita berharap, ya, kemudian kita melakukan haji dan berbagai amal ibadah yang lain, itu masuk dalam cakupan definisi ibadah secara istilah. Sehingga pada hakikatnya ibadah itu dibagi menjadi tiga. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati,
Kemudian yang kedua ada ibadah fi'liyah, perbuatan manusia, baik itu ucapan maupun tingkah laku. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah melalui harta kita. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhoi oleh keduanya, berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak, yang zahir maupun yang tidak nampak di dalam hati manusia, itu masuk dalam definisi ibadah. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Artinya ketika kita berharap sebuah hajat, menginginkan sesuatu yang hanya dikuasai oleh Allah Ta'ala, yang hanya mampu diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita meminta pertolongannya hanya kepada Allah Ta'ala. Kita meminta rizki, kita meminta keturunan, kita meminta kehidupan yang nyaman, yang sejahtera dan sentosa, yang semuanya itu tidak mungkin diberikan kecuali dari Allah Ta'ala, maka kita harus memintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata ibadah di atas kata isti'anah? Kenapa Allah mendahulukan kata na'budu dari kata nasta'in? Kenapa didahulukan ibadah daripada meminta pertolongan? Yang pertama, bahwa kita hidup di dunia ini itu semata-mata tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah tujuan awal kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, bahwa kita bisa beribadah dengan khusyuk, kita bisa beribadah dengan nyaman manakala kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya didahulukan ibadah, setelahnya kita membutuhkan pertolongan Allah di dalam ibadah tersebut. Bisa jadi kita berat di dalam melaksanakan amal ibadah karena maksiat, sehingga kita butuh pertolongan dari Allah Ta'ala yang bisa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Bisa jadi ibadah kita tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita butuh hidayah. Hidayah yang membuat kita semakin semangat untuk menuntut ilmu agama dan memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ibadah itu merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, yang mana ibadah itulah yang dengannya kita diciptakan oleh Allah, yang dengannya kita dihidupkan di dunia ini semata-mata agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu adalah tujuan hidup kita. Nah, ibadah kita tentu hanya bisa diterima oleh Allah Ta'ala, bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, kalau memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Jadi di dalam beribadah, hendaknya kita mengikhlaskan diri kita semata-mata yang kita lakukan hanya karena Allah Ta'ala. Kita sholat semata-mata karena Allah, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita niatkan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan pahala darinya. Maka kalau dengan sifat riya, ingin dipuji, bukan karena Allah Ta'ala, ingin didengar, ingin dilihat, maka amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia dan tidak bernilai pahala. Kemudian yang kedua, di antara syarat ibadah kita diterima oleh Allah adalah mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau muwafaqatun lisyar'i, sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Karena Allah dan Rasulnya adalah penggagas syariat di dalam kehidupan umat Islam. Aturan-aturan kehidupan telah mereka tetapkan.
Sehingga kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dalam ibadah. Tata cara ibadah, ritual-ritual ibadah harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa hadza siratu rabbika wa hadza sirati mustaqima fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yaitu jalan Islam, jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, jalan selain Islam, jalan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kalian akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pelajaran berikutnya dari ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah pentingnya kita untuk berjamaah. Karena di dalam ayat ini kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah tidak menggunakan redaksi iyyaka a'budu, hanya kepadamu aku menyembah, tidak. Nah, ini memberikan pelajaran pentingnya berjamaah, pentingnya kita untuk bersatu di atas Islam, berpegang teguh di atas tali Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena perbedaan yang tidak prinsip dalam agama ini. Oleh karena itulah, ketika kita senantiasa berjamaah di dalam berbagai keadaan, ya, ketika kita makan berjamaah, sholat berjamaah, ibadah berjamaah, maka ini bisa mengantarkan keberkahan di dalam ibadah kita, keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam perkumpulan itu pasti akan ada keberkahan. Oleh karena itulah, kita ingat bagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW diundang oleh seorang wanita untuk menghadiri perjamuan, ya, yang mana makanan yang disiapkan itu hanya cukup untuk Rasul dan keluarga wanita tersebut. Saat itu Nabi sedang sibuk-sibuknya menyiapkan perang Khandaq, ya, perang yang menghabiskan energi kaum muslimin karena mereka harus menggali parit sebagai benteng supaya musuh tidak mampu memasuki kota Madinah. Nah, ketika Rasul diundang oleh wanita tersebut, lalu beliau datang dengan membawa beberapa sahabatnya. Maka wanita ini pun khawatir kalau makanan yang disuguhkannya itu tidak cukup. Maka Nabi menegaskan bahwa ya di dalam berjamaah itu pasti akan ada keberkahan. Ternyata makanan yang sedikit tersebut setelah didoakan oleh Nabi ternyata bisa mencukupi seluruh orang yang hadir dalam perjamuan tersebut. Maka ini adalah keberkahan dari jamaah. Ya, dengan berjamaah Allah Subhanahu wa taala cukupkan yang sedikit. Begitu pula ketika kita beribadah dan meminta pertolongan, maka kita meminta kepada Allah dengan berjamaah. Ya, kita sama-sama beribadah, sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka ini bisa mengundang, ya, keberkahan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang berikutnya yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan pentingnya kita untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah di setiap waktu. Jadi hidayah itu adalah segala sesuatu yang ditempuh oleh manusia supaya dia bisa mencapai tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah mudahkan kita di dalam beramal soleh, Allah bikin mudah semangat dan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan, berarti kita telah mendapatkan hidayah Allah untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Nah,
Hidayah itu adalah nikmat terbesar di dalam kehidupan manusia. Tidak ada nikmat yang besar melebihi nikmat hidayah. Karena manusia sangat butuh dengan hidayah. Di setiap waktu dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan serta-merta ketika kita merasa berada, ya, dalam agama yang benar ini, agama Islam, kita merasa bahwa hidayah itu akan terus melekat di dalam diri kita. Tidak. Bisa jadi sewaktu-waktu Allah akan cabut hidayah kita karena perbuatan dosa dan maksiat kita. Sehingga kita senantiasa butuh akan hidayah Allah Ta'ala yang terus membimbing kita, yang terus menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Nah, hidayah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sesuatu yang sangat mahal. Karena orang-orang kafir, mereka ketika ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka, mereka meminta kepada Allah agar mereka diberikan kesempatan hidup di dunia kedua kalinya, supaya mereka bisa beriman dan beramal soleh. Ini betapa mahalnya hidayah. Kalau seseorang sudah terlanjur masuk ke dalam neraka, sedangkan dia dalam keadaan tidak beriman, maka dia akan berada di dalam neraka tersebut selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejadian yang dialami oleh orang-orang kafir. Allah katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya engkau wahai Muhammad, kata Allah, ketika engkau melihat orang-orang yang melakukan dosa, yaitu kesyirikan, yaitu yang mereka tidak beriman kepada Allah, mereka menundukkan kepala mereka, ya, di hadapan Tuhan mereka, lalu mereka berdoa, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, absorna, kami melihat kebenaran Islam, wa sami'na, dan kami mendengar bahwa Nabi itu diutus di tengah-tengah, ya, umat manusia, maka kami menyesal, farji'na, kembalikanlah kami, na'mal salihan, supaya kami bisa beramal soleh, kami kembali beriman dan beribadah kepadamu, inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami termasuk orang-orang yang yakin tentang, ya, tentang Islam dan tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka para ulama menjelaskan bahwa hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat sakral di dalam kehidupan umat manusia, yang harus diperoleh, yang harus dipegang teguh supaya hidayah itu tidak lepas dari kehidupan mereka. Makanya Allah ingatkan berkali-kali kepada kita supaya kita terus menjaga konsistensi hidayah kita dengan cara memperjuangkan ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan sampai hidayah itu lepas saat kita sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa menjaga hidayah adalah sebuah kewajiban. Di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran yang sering kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan ada macam-macam hidayah yang diberikan kepada makhluk hidup, khususnya kepada manusia. Yang pertama adalah hidayatun ammatun, hidayah yang bersifat umum. Jadi kita akan menjelaskan tentang anwa al-hidayah, macam-macam hidayah. Yang pertama adalah ammatun, hidayah yang bersifat umum. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan petunjuk. Namanya hidayah adalah petunjuk kepada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bahkan kepada benda mati sekalipun Allah berikan hidayah kepada mereka.
Kita melihat bagaimana alam semesta ini berjalan dengan teratur. Matahari muncul di pagi hari, kemudian bulan muncul di malam hari, kemudian bumi mengelilingi matahari dalam revolusinya, kemudian perputaran benda-benda yang ada di langit itu sesuai dengan orbitnya. Ini bagian daripada hidayah Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin benda-benda seperti ini bisa berjalan beriringan dan beraturan kecuali itu atas hidayah dari Allah Ta'ala. Begitu pula makhluk hidup yang ada di dunia ini saling menyayangi, kemudian saling bahu-membahu, di mana makhluk hidup senantiasa hidup berkelompok. Ini juga bagian daripada hidayah Allah Ta'ala. Yang tua akan menyayangi yang muda, pemimpin suku akan melindungi rakyatnya. Bahkan seekor singa pun yang begitu ganas itu tidak akan rela menerkam anaknya sendiri. Itu bagian daripada hidayah Allah Ta'ala. Ini namanya hidayah ammah. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala di dalam surat Toha. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun tentang siapa itu Allah. Maka beliau menjawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, semua makhluknya, thumma hada, lalu memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian hidayah yang kedua, ada namanya hidayah al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Jadi hidayah seperti ini bisa dimiliki oleh setiap manusia. Ketika mereka membimbing, ketika mereka mengajak manusia kepada kebaikan, maka sesungguhnya dia memberikan hidayah kepada manusia tersebut. Ketika dia mengajarkan Islam, mengajarkan ajaran-ajaran iman, maka ini bagian daripada hidayah. Karena setiap manusia memiliki potensi untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah ini tidaklah sempurna. Karena bisa jadi yang diajak itu menolak, yang diajak itu mengingkari. Karena namanya manusia itu tidak mampu merubah hati manusia yang lainnya. Yang hanya bisa merubah hati manusia adalah Allah Ta'ala. Sehingga manusia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khususnya kita sebagai orang-orang beriman, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Makanya di antara salah satu sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Tuhanmu. Ini dalam rangka untuk memberikan manusia kepada petunjuk yang lurus melalui hidayatul irsyad wal bayan, penjelasan, bimbingan, supaya mereka mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah irsyad wal bayan. Hanya sekedar menyampaikan, hanya sekedar memberikan wejangan. Sementara yang bisa merubah hati hanyalah Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, setiap manusia memiliki potensi untuk memiliki hidayah irsyad wal bayan. Kemudian yang ketiga adalah hidayatut taufiq. At-taufiq. Hidayah taufik ini maksudnya adalah yang bisa merubah hati manusia untuk berada di atas jalan kebenaran, yang bisa membolak-balikan hati manusia, yang mengatur hati manusia supaya berada di atas jalan Allah, hanyalah Allah Ta'ala sendiri. Manusia dan makhluk yang lain tidak ada andil atau campur tangan dalam hal ini. Karena hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala.
sehingga tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Dan hidayah seperti inilah ya, yang sulit didapatkan oleh, bahkan tidak mungkin didapatkan oleh Nabi. Kalau mau, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menjadikan keluarganya semuanya beriman. Ya. Kalau mau, ya Nabi Lot menjadikan istrinya beriman kepada Allah Taala. Ya. Kemudian juga kalau mau istrinya Fir'aun, ya, mampu menjadikan Fir'aun itu bertobat dari dosanya. Tapi tidak mampu. Kenapa? Karena hidayah taufik hanya milik Allah Ta'ala. Kita mungkin hanya bisa menyampaikan, tetapi belum tentu yang didengar olehnya diterima atau diamalkan. Nah, ini adalah hidayah taufik. Nah, oleh karena itulah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah taufik dalam kehidupan kita. Dan inilah maksud daripada firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah, bimbinglah kami kepada hidayah taufikmu ya Allah, menuju siratim mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itulah hidayah yang sangat mahal ini, ya, tentu harus kita syukuri bersama. Tentu harus kita, ya, manfaatkan dengan banyak beribadah dan beramal soleh. Hidayah seperti inilah yang tidak didapatkan oleh Abu Thalib, paman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang paman yang sangat sayang kepada keponakannya Nabi, senantiasa melindunginya, senantiasa, ya, membantunya dalam segala aktivitas dakwah Nabi. Ternyata dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi hadir di sisinya, Al-Quran turun kepadanya, tapi yang namanya hidayah taufik adalah milik Allah. Sehingga ya Allah tidak berkehendak Abu Thalib itu wafat dalam keadaan muslim. Maka kita ingat kisah bagaimana Abu Thalib ketika sakaratul maut. Ya, ketika itu Rasulullah SAW datang untuk menjenguk beliau. Kemudian di samping Abu Thalib ini ada dua pembesar Quraisy yang bernama Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah, yang juga ikut menjenguk Abu Thalib. Nah, kemudian Nabi SAW ketika melihat pamannya yang sakaratul maut ini, berkata kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku jadikan sebagai penolong untukmu di hadapan Allah nanti. Lalu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah menimpali ucapan Nabi dengan mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu benci terhadap ajaran nenek moyangmu, ajaran kakekmu yaitu Abdul Muthalib? Ya. Dan ini bahayanya ketika kita memiliki kawan yang buruk, senantiasa mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan ketika sakaratul maut bisa mempengaruhi status kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk, karena memiliki dampak yang luar biasa, keburukan untuk kehidupan kita. Maka setelah itu, karena ucapan ini diulang-ulang oleh keduanya, ya, apakah kamu benci terhadap ajarannya Abdul Muthalib? Lalu Abu Thalib meninggal dalam agama Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala. Lalu Nabi SAW menangis dan mengatakan, "La astaghfiranna laka ma lam unha an." Sungguh aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi dengan menurunkan sebuah ayat di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka itu termasuk karib kerabat sendiri,
setelah tampak bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Jadi ayat ini menegaskan larangan kita untuk mendoakan ampunan Allah kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya di dalam surat Al-Qasas sebagai hiburan kepada nabi yang dilanda kesedihan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai nabi la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya hidayah taufik. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Maha memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ini hidayah taufik. Yang terakhir adalah hidayah ilal jannah wal hidayah ilal nar. Yaitu hidayah kepada surga dan hidayah kepada neraka. Jadi ketika kita berada di akhirat nanti, tentu kita masih butuh hidayah Allah Ta'ala. Dan ini puncak daripada hidayah, ya. Setelah kita mendapatkan hidayah taufik, tentu yang kita harapkan nanti di akhirat adalah diberikan hidayah oleh Allah supaya bisa masuk ke dalam surga. Maka tentu hidayah ini adalah hidayah yang paling besar yang harusnya kita raih, yaitu dengan cara apa? Ya, kita harus banyak beramal dan beribadah ketika kita hidup di dunia, supaya amal dan ibadah tersebut memudahkan kita untuk diberikan hidayah ke dalam surga. Kayak Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan penduduk surga ketika mereka masuk ke dalamnya. Mereka berkata, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepadaku, li hada, kepada tempat yang mulia ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin bisa mendapatkan, ya, hidayah menuju tempat ini kalau sekiranya bukan karena petunjuk atau hidayah dari Allah Ta'ala. Begitu pula orang-orang kafir, ketika mereka berada di akhirat nanti, mereka akan diberikan hidayah oleh Allah, namun bukan ke surga tetapi ke neraka. Karena amal dosa dan kekufuran mereka sewaktu di dunia itulah yang memudahkan mereka nanti diberikan hidayah menuju nerakanya Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, usyurul ladina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpul zalim serta pengikut-pengikut mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka fahduhum, berikanlah petunjuk kepada mereka ila siratil jahim, kepada neraka jahim. Maka pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini beberapa poin-poin dan pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan surat Al-Fatihah sampai pada ayat yang ke-6. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ayat yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala langkah kaki kita untuk bisa mencapai hidayah Allah Ta'ala, memudahkan kita untuk bisa beraktivitas dan beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk menjaga tauhid kita, ya, menjaga akidah kita dari segala penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.